Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai menopang kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar kuasa kemuliaan itu hanya kembali kepadamu dan lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita percaya, ya, tadi barusan ada orang konseling sama saya, ya. Setiap kita pasti hari-hari ini ngalami titik di mana saudara makin berlihat keadaan makin tidak bertambah baik, ya. Banyak orang yang konseling selalu berkata gini, Bu Eli, saya sudah ngalami titik kesesakan, ya. Saya sudah ngalami titik sesak, saya sudah ngalami di mana kalau melihat keadaan itu jantung saya itu degupnya cepat. Saya bilang hati-hati, nanti kena serangan jantung, ya. Saya cuman bilang buat ibu ini, setiap kita, ketika kita ngalami keadaan buruk, kenapa kita begitu ketakutan? Karena pikiran kita negatif. Kalau pikiran saudara tidak pernah negatif, percayalah, kita itu pasti tenang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya di dalam keadaan apapun juga. Ya, hari ini saya akan khotbah ya tentang bagaimana kita melewati krisis dan kritis. Ya, kita tidak perlu takut. Karena hari-hari ini keadaan beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya cerita, temennya, ya, jadi temennya itu satu rumah, tidak pernah keluar sejak bulan Februari. Itu benar-benar karantina, pokoknya di rumah saking ketakutannya dengan virus dan sebagainya. Dia itu pun sudah secara akal dari mana itu bisa kena virus corona? Ya kita tidak pernah tahu karena virus itu kan tidak pernah dideteksi saudara. Ada di mana, sekarang ini sudah ada di rumah kita atau dan sebagainya, tidak ada. Dan ada lagi cerita yang lucu, ada orang yang sudah kena stroke. Ya, ada orang yang kena stroke, ketularan dari pembantunya. Orang rumahnya berpikir karena semuanya sudah, waktu dia periksa semuanya kan keadaan di dalam kesehatannya sudah menurun semua orang kalau stroke. Keluarganya pasti takut. Ini pasti sebentar lagi tidak ada pasti. Kenapa? Karena saat keadaan fisik lemah, begitu kena corona pasti gagal, ya, pasti kematian. Tapi ternyata siapa yang disangka? Sembuh saudara. Keluarga ini sampai ya takjub, kok bisa ya? Padahal stroke-nya sudah hampir 5 tahun. Saudara bisa bayangkan saudara, keadaan hidup ini nggak bisa saudara prediksi. Semua yang saudara alami, saudara pikir ini titik akhir dari segala-galanya, ternyata mujizat. Malah yang merasa percaya diri karena bisa di rumah terus, nggak keluar, aman pasti. Tapi ya kena malah seisi rumah. Kita hidup hari-hari ini, percayalah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, saudara tidak perlu takut. Semua hidup saudara, dia sudah pegang jalan hidup saudara dan saya. Itu yang membuat hari ini, walaupun di dalam titik terendah sekalipun, saudara tidak perlu takut. Ayub mengalami titik yang paling parah saudara. Itu sudah titik kritis dan krisis. Wow, itu sudah semua kehidupannya porak-poranda. Tapi saudara lihat, apakah Tuhan menghancurkan Ayub? Enggak. Kalau saudara lihat dari semua perjalanan hidup Ayub, ternyata dengan kejadian kritis dan krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia ingin memurnikan Ayub seperti emas. Dia kepingin rencananya terjadi dalam kehidupan Ayub. Sampai Ayub berkata apa? Segala sesuatu dapat engkau lakukan dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang ketiga Ayub berkata, dulu dari kata orang, sekarang aku ngalami Tuhan sendiri. Hari ini dengan keadaan yang begitu berat, Tuhan mau. Selain saudara menikmati rencananya, saudara akan mengalami Tuhan jauh lebih cinta, mengasihi saudara Tuhan dengan tulus saudara. Yang terakhir apa Ayub ngalami? Berkat pelipat gandaan, dikembalikan 2 kali lipat. Hari ini tidak ada sesuatu yang buruk. Di tengah masa kritis dan krisis hari ini, kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Amin saudara.
Hari ini yuk kita lihat bagaimana 1 Petrus 4 ayat 12 ya. Kita lihat dulu 1 Petrus 4 ayat 12 supaya ini jadi vitamin. Kita hari ini jangan sampai diombang-ambingkan masalah. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran saudara kalau ada sesuatu yang luar biasa sampai membuat keadaanmu seperti mengalami kritis hari ini, krisis. Percayalah Tuhan cuman berkata siang ini itu hanyalah sebagai ujian. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mungkin saudara mengalami hari ini keadaan yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Saudara berpikir tahun-tahun lalu nggak seperti ini Bu Eli, keadaan ini begitu sulit. Tapi firman Tuhan sudah memberikan satu peringatan buat saudara dan saya. Jangan heran. Kalaupun ada krisis, sesuatu yang luar biasa terjadi secara tiba-tiba dalam hidup saudara dan saya. Firman ini berkata, tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah syok ataupun depresi. Percayalah firman Tuhan itu selalu akan memerdekakan saudara dan saya. Lihat ke-13-nya, sebaliknya. Nah ini sebaliknya. Ikut Tuhan itu memang unik saudara. Dia izinkan badai yang besar. Dia izinkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia izinkan saudara melewati masa-masa kritis. Masa-masa krisis. Tetapi kita tidak pernah diizinkan. Firman berkata berdukacitalah. Selalu firman Tuhan bergembiralah. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya saudara mengalami krisis, hari ini mengalami keadaan kritis di mana saudara seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Itu hanya ujian sebagai bagian, ikut ambil bagian sebagai pengikut Kristus. Betapa bersyukurnya kalau saudara dan saya terpilih sebagai pengikut Kristus. Kalau hari ini hidupmu dipanggil dengan masalah yang luar biasa, mengalami kritis, sebaliknya firman Tuhan berkata bersukacitalah. Aku sedang pilih hidupmu sebagai ikut ambil bagian dalam pengikut Kristus, ya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Selalu berakhir dengan kemuliaannya, bukan aib. Sekali lagi selalu berakhir dengan kemuliaan, bukan aib, saudara. Titik kritis, titik krisis, inilah titik balik di mana saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari rasa sakit saudara dan saya. Ke-13 ya. Lihat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada di dalam padamu. 16 saudara lihat, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Hari ini kalau hidupmu sudah jadi orang benar, tapi ada kritis, ada titik krisis, ada keadaan yang tiba-tiba membuat saudara hari ini mungkin mengalami aib. Mungkin orang berkata, kasihan deh lu. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Sepanjang hidupmu jadi orang benar, sepanjang hidupmu memang benar-benar hidup memuliakan Allah, hidupmu tetap akan berakhir dengan satu kemuliaanku yang besar. Inilah titik krisis ya. Kita akan belajar nanti dari tiga tokoh saudara ya. Kita lihat bagaimana ketika saya mengamati, merenungi firman, kita belajar sama-sama. Saya lihat polanya sama. Saya lihat bagaimana pemazmur, Daud, Paulus waktu mengalami titik krisis dan titik kritis.
pola yang mereka lakukan itu semuanya sama, saudara. Dan di akhir hidup mereka tidak ada yang mengalami kehancuran. Tapi justru mereka melihat cara Tuhan yang ajaib memulihkan hidup mereka. Amin. Yuk kita lihat hari ini tidak perlu takut ya. Banyak orang tanya gini sama saya, Bu Eli, kenapa kok kalau Tuhan izinkan ya pendeta kok mati bisa kena corona, hamba Tuhan kok bisa ngalami hari-hari ini badai? Bukankah itu hamba Tuhan? Apakah itu karena mereka berdosa? Saya bilang enggak ada yang salah. Kalau saudara baca di 1 Petrus 4 ayat 17 ya, saudara akan mengetahui, tidak usah dibuka, dicatat nanti dibaca. Ayat ini berkata gini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman dimulai pada kita sebagai orang benar, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya Injil? Pertanyaan ini buat saudara dan saya. Hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita sebagai orang benar, hari-hari ini sedang mengalami pemurnian Tuhan terlebih dahulu. Tujuannya, supaya saudara setelah dimurnikan, saudara akan memuridkan banyak orang dunia yang hari ini kebingungan. Mereka tidak tahu harus mencari jalan bagaimana untuk bisa bertahan hidup dan mereka menikmati keselamatan. Sementara hari ini, kalau saudara tidak dimurnikan terlebih dahulu, saudara tidak mengalami satu proses terlebih dahulu, saudara tidak akan bisa melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di dunia ini untuk dibawa kepada Tuhan. Mungkin lewat kehidupan saudara dimurnikan terlebih dahulu, saudara akan jadi kuat. Dan ketika saudara kuat, saudara akan menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus. Yang jadi masalah hari ini bukan orang benar bebas dari badai. Tapi kalaupun ada seorang hamba Tuhan yang sampai memang meninggal karena virus corona ini, percayalah mereka tetap keluar lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat di dalam kekekalan atas hidup orang-orang benar. Amin, saudara. Kita semua harus berdiri teguh di tengah krisis. Jangan sampai jantung saudara mulai degup. Kalau saudara mulai panik, saudara mulai depresi, itu kenapa? Karena iblis selalu berperang di pikiran. Coba kalau saudara berpikir positif, perlu enggak jantung ini spot jantung? Enggak perlu, saudara. Waktu saudara menghadapi keuangan saudara lagi keadaan memang benar terpuruk dan di depan nyata memang penjualan saudara lagi drop begitu banyak. Apa yang saudara pikirkan? Bangkrut. Nah, itu yang membuat jantung mulai terus berdetaknya lebih cepat. Tingkat depresi saudara akan begitu besar sehingga saudara tidak akan lihat kehadiran Tuhan. Saudara tidak akan lihat bagaimana cara Tuhan memulihkan saudara dan saya. Tapi ketika saudara lihat toko sepi, saudara cuma berkata, Tuhan, aku tahu ini sedang mengalami ujian. Dan Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Jangan heran, jangan malu hari ini. Itu berarti kalau Tuhan ngomong bersukacitalah, bergembiralah, dan jangan heran, jangan malu. Itu berarti aku percaya bahwa engkau sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Di balik krisis dan kritisku, Tuhan sudah menyediakan sesuatu perkara besar yang luar biasa untuk aku nikmati. Ketika pikiran saudara positif, percayalah firman Tuhan itu berkata apa di Efesus 3:20. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikirkan. Begitu pikiran positif, roh Allah akan bergerak. Tapi kalau pikiranmu negatif, iblis yang bergerak. Itu yang membuat mujizat pasti terjadi. Selama roh Allah bergerak, tidak mungkin perkara-perkara yang memalukan, menghancurkan itu yang terjadi. Tapi kalau iblis yang bergerak, iblis tidak pernah punya rencana untuk membawa saudara dan saya menikmati kebahagiaan kekal. Tapi iblis selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya supaya kita punya hidup dalam kelimpahannya. Amin, saudara. Makanya kenapa saya selalu ajarkan setiap kali khotbah. Yuk gembira, sukacita. Kenapa? Karena pikiranmu harus positif. Jangan izinkan iblis itu berperang di alam pikiranmu negatif. Kalau negatif dia tahu firman. Begitu negatif siapa yang bergerak?
iblis. Tapi ketika engkau berpikir positif di tengah-tengah keadaan yang sulit, masa-masa kritis, masa-masa krisis, sekalipun hari ini Roh Allah gerak terus. Roh Allah gerak walaupun tidak instan, tapi dia ketika bergerak, dia melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikirkan. Makanya kenapa orang lihat hidup saya itu tidak pernah susah, saudara. Bukan karena saya itu sok, bukan. Bukan karena saya itu orang yang merasa wah sok suci, sok sombong rohani, bukan. Kenapa? Karena saya mengerti firman. Saya tahu kekuatan firman. Firman ini Allah sendiri, firman ini yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Itu sebabnya saya selalu ngajarin kalau ibu-ibu, kalau konseling sama saya ya. Jujur kalau ada orang yang nangis, saya selalu ngomong gini, ndak usah nangis. Nangis sedih itu karena kamu lebay. Karena kamu mikir suamimu jinah. Hari ini suamimu ndak pulang, walaupun engkau punya bukti dia sama wanita simpanannya, tetap berpikir positif. Dia lagi sekolah Alkitab. Dia lagi ngalami didikan Tuhan, dia lagi ngalami proses kehidupan yang membuat suamimu jadi lebih baik. Suamimu akan bertobat secara luar biasa. Kalau pikiran kita suami kita baik, suami kita akan jadi pahlawan, jadi imam yang benar. Saya kan selalu ajari sekolah Alkitab. Itu artinya pikiran saya apa? Jadi hamba Tuhan. Kalau pikiran saya positif, Roh Allah gerak, saudara. Oh, Roh Allah gerak terus, hamba Tuhan, imam yang benar, suami yang cinta Tuhan, yang cinta keluarga. Lah kalau tiap kali lihat foto bukti sama wanita, pikirannya gini, jinah, berjinah. Kapan suami kita dimenangkan kalau saudara sendiri yang memagari bahwa saudara menentukan ini jinah, ini selingkuh. Ini rumah tanggaku hancur, keuanganku akan diporak-porandakan, dibawa sama wanita itu dan sebagainya. Hari ini bertobat ya saudara. Saya kalau ngomong sukacita itu karena saya tahu saya dididik Tuhan tidak pernah boleh untuk sedih saudara. Itu pengalaman hidup saya, makanya saya sering bersaksi. Selama saya menjalani proses kritis dan krisis, saya dididik kayak militer sama Tuhan. Tiap kali netesin air mata nginget perbuatan suami, Tuhan bilang gini, stop untuk nangis. Bukankah suamimu sudah ada di tanganku? Aku sedang bekerja mengubah hidupnya dari dalam. Yang luar tidak kelihatan perubahan, tidak masalah. Karena aku bangun fondasinya dari dalam. Daripada ditipu, luar pura-pura baik, nangis-nangis. Tapi yang dalam ini belum dibentuk. Suatu kali jatuh enggak? Makanya banyak istri-istri yang curhat. Bu Eli, suami saya mengecewakan PHP. Kenapa? Tobat umat. Itu karena fondasinya belum dibangun benar-benar kuat. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana seorang Rasul Paulus ya. Kita hari-hari ini, pesan saya siang ini, keadaan kita boleh alami krisis dan kritis. Tapi jangan sekali-kali saudara dan saya mengalami krisis kepercayaan. Ini yang paling berbahaya kalau anak Tuhan mengalami krisis kepercayaan sama Tuhan. Gawat saudara. Begitu saudara mengalami krisis dan kritis, tapi saudara tetap percaya sama Tuhan, pasti segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Tapi yang jadi masalah hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami krisis kepercayaan. Karena terlalu lama di lockdown, terlalu lama di dalam rumah, terlalu lama hidup merenungi nasib dan melihat kenyataan, akibatnya iblis bisa menanamkan satu virus krisis kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang membuat saudara fatal nanti. Bangun krisis kepercayaan, bangun krisis kepercayaan itu di saat keadaanmu tambah buruk, tapi bangun rasa percayamu kepada Tuhan. Itu jalan yang akan membuka saudara melihat mujizat. Kisah 16 ayat 23 sampai 26 ya. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus bagaimana saat dia mengalami krisis.
Apa yang dialami ketika dia tidak mengalami krisis kepercayaan sama Tuhan. Walaupun keadaannya parah, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 23 dan 26. Setelah mereka berkali-kali didera, ya, didera itu disiksa, saudara, ya. Mereka dilemparkan, sudah disiksa, dilemparkan dalam penjara. Ini keadaan yang krisis, saudara. Penderitaan setelah didera dimasukkan dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara benar-benar seperti Rasul Paulus mengalami orang seperti tahanan yang saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Artinya tengah itu sudah, kanan kiri itu sudah penuh penjagaan, saudara, ya. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wow, keadaan ini benar-benar krisis dan kritis. Sudah didera, masuk penjara, ditaruh di tengah-tengah penjagaan yang ketat, masih dipasung secara kuat. Mungkin keadaan keuanganmu hari ini lagi masuk ke hidupmu secara kuat. Keadaan rumah tanggamu, pasangan hidupmu lagi hari-hari ini membuat saudara seperti orang dalam penjara yang dipenjara oleh masalah yang begitu kuat. Mungkin saudara lihat kesehatan dan saudara lihat masa depanmu juga yang membuat saudara meragukan. Apakah aku bisa melihat hari esok? Sedang untuk hari ini aja keadaan hidup saya sudah rasanya seperti dijatuhi hukuman mati. Tapi lihat firman Tuhan di ayat berikutnya. Tetapi kira-kira tengah malam. Ini orang yang membuktikan kalau dia tidak mengalami krisis kepercayaan sama Tuhan, responnya benar. Paulus dan Silas berdoa. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang kalau tidak punya krisis kepercayaan hari ini tetap punya percaya yang teguh. Dia akan ngambil satu langkah. Dia tetap berpikir positif. Bahwa di tengah krisis dan kritis ada Tuhan. Itu sebabnya Paulus dan Silas. Dia ambil waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dia tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dia tahu bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujiannya. Ketika Tuhan bertahta di atas puji-pujian saudara, hatinya disenangkan sementara saudara dalam keadaan terpenjara, terbelenggu. Saudara lihat ayat berikutnya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ayat ke-26 berkata, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua loh saudara. Semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Artinya hari ini ketika Paulus dan Silas dia tidak mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Justru dia percaya penuh kepada Tuhan. Waktu dia berespon benar, dia berdoa, dia tenang, dia berseru dan berdoa 3 langkah. Dia menyembah Tuhan. Di situ apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Pintu penjara terbuka, semua belenggu terbuka. Bukan kekuatan Paulus, saudara. Tapi kekuatan Roh Allah, malaikat Tuhan. Tuhan bergerak melepaskan belenggu-belenggu pintu-pintu penjara dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara. Kalau hidupmu, degupmu, jantungmu makin keras, tingkat depresimu, saudara mulai heran, saudara mulai ikut terbawa arus stres. Saudara mulai berpikir negatif, saudara tidak akan pernah bisa seperti Saulus dan Paulus dan Silas. Saudara tidak akan pernah bisa tenang, saudara tidak akan pernah bisa berdoa, saudara tidak akan bisa menyembah Tuhan. Yang saudara cuma gemakan dari mulut hanyalah sungut-sungut. Masalah lagi, duh Tuhan. Lihat suami seperti ini kepingin saya racun, saudara. Mungkin seperti itu. Rasanya tuh kepingin saya apakan ya Tuhan, suami kok dulu saya kok enggak kawin sama pacar saya yang lama. Duh baiknya itu sawang sinawang, saudara. Mungkin kalau saudara juga tahu kehidupannya, saudara juga
Hidup ini sama, saudara. Saudara mau mengalami apapun, Tuhan bukan berurusan dengan suamimu. Tuhan bukan berurusan dengan wanita yang menggoda rumah tanggamu. Tuhan sedang tidak urusan dengan keuanganmu. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan saudara dan saya, pribadi demi pribadi. Karena ini adalah masa-masa di mana ujian setiap orang benar sedang terjadi. Tidak peduli saudara hamba Tuhan, tidak peduli saudara sudah melayani Tuhan, jadi pengerja, jadi majelis, jadi asyir, sudah sumbang uang buat pembangunan gereja. Tidak peduli saudara. Hari ini saudara pastikan kita semua akan melewati masa-masa kritis dan krisis. Karena justru di saat masa-masa kritis dan krisis terjadi, itu Tuhan sedang memurnikan saudara seperti emas, seperti Ayub. Tuhan sedang bawa saudara dalam rencananya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan sedang paksa saudara punya pengalaman, mengalami Tuhan sendiri. Supaya saudara bisa menceritakan betapa luar biasanya. Saya kalau tidak punya pengalaman Tuhan, saya bisa tidak khotbah hari ini? Saya bisa tidak topang ibu-ibu hari ini untuk tetap bertahan? Nggak bisa saudara. Justru pengalaman hidup saya mengalami Tuhan, itu yang saya bagikan. Makanya kenapa saya selalu berkata tidak usah sedih. Itu karena saya punya pengalaman. Saya dididik militer sama Tuhan. Saya tidak pernah dididik untuk mendayu-dayu. Waktu saya nangis bercucuran air mata. Apakah Tuhan pernah datang sama saya gini? Kasihan Delu anakku. Kasihan aku. Dia peluk saya. Dia bilang gini, tidak usah nangis. Kamu ini anakku. Aku itu bertanggung jawab atas hidupmu. Kalaupun aku izinkan badai yang membuat hidupmu hari ini terpukul dan tertekan seolah terbelenggu, aku itu sudah punya rencana yang besar. Aku akan kembalikan semuanya lipat setelah itu selesai. Dan kau akan lihat kemuliaanku. Tidak pernah aib Eli. Hari ini memang kelihatannya aib sampai punya 2 anak. Tapi berakhir bukan aib lagi, kemuliaan sepanjang engkau hidup memuliakan aku. Itu yang terus terngiang di telinga saya saudara. Makanya ketika saya praktek dan saya tahu firman ini tetap di atas segala-galanya. Begitu saya bisa jadi pelaku firman, janji Tuhan digenapi saudara. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Itulah Tuhan yang saudara sembah. Amin saudara. Yuk kita hari ini mau belajar tenang, berseru dan menyembah. Hasilnya mujizat dan bukan hanya mujizat. Saudara kalau baca di ayat ke-33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Waktu orang lihat respon hidup saya menjadi benar. Waktu orang melihat saya kuat jalani proses. Bukan berakhir dengan keaib, tapi justru saya membawa banyak orang-orang mengenal Yesus saudara. Ada banyak ibu-ibu yang merasa hari itu merasa Tuhan jahat, Tuhan tega, Tuhan tidak adil. Hari itu banyak ibu-ibu hari-hari ini bangkit saudara. Bahkan banyak orang wanita yang WhatsApp saya, dia bilang, Bu Eli ternyata kita ini punya talenta ya Bu Eli. Bukan wanita yang lemah gemulai, wanita yang lemah, yang sepertinya wanita itu sepertinya siap dijajah pria. Enggak loh ternyata Bu Eli, kita diberi Tuhan talenta untuk kuat menderita. Saya bilang ya itulah karya Tuhan yang ajaib. Kelihatannya wanita itu makhluk yang lemah. Tapi tanpa saudara sadari, talenta di dalam hidup saudara itu punya karunia menderita, menahan rasa sakit. Buat kemuliaan Tuhan itu luar biasa saudara. Saya ini orang manusia biasa. Kalau orang berkata Bu Eli sudah hebat, siapa yang bilang? Saya juga sering berapa kali menyerah, tapi karena saya taat sama Tuhan, saya tidak pernah krisis kepercayaan sama Tuhan. Saya terus mengikuti krisis dan kritis saya jalani bersama Tuhan. Dan di situ ketika saya mengalami ketenangan, saya tetap berseru sama Tuhan, berdoa, dan saya tetap menyembah Tuhan. Di situ Tuhan melakukan banyak mujizat, saudara. Amin, saudara. Yuk yang kedua kita belajar dari Pemazmur. Moga-moga 3 tokoh ini cepat bisa selesai ya saudara. Kalau tidak selesai 2 ini aja. Pemazmur ya. Buka di Mazmur 116 ayat 3 dan 8. Supaya saudara buktikan dari 3 tokoh ini semua polanya sama. Dan mereka sama-sama melihat karya Tuhan yang ajaib. Siang ini Tuhan ingin memberikan firman ini. Kalau kita juga mengikuti keteladanan 3 tokoh dalam Alkitab, saudara dan saya punya Tuhan yang sama. Saudara dan saya akan mengalami mujizat. Saudara dan saya akan mengalami perkara yang besar.
Amin saudara. Mazmur 116 ayat 3-8. Tali-tali maut telah melilit aku. Nah ini kritis saudara ya. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini krisis. Aku mengalami kesesaan dan kedukaan. Paketnya lengkap. Sudah kritis di ujung kematian, tali-tali maut, bahkan sudah mengalami kesesaan, kedukaan. Ini krisis saudara. Tapi saudara lihat, nah ini orang yang tidak punya pikiran negatif sama Tuhan dan dia tidak mengalami krisis kepercayaan sama Tuhan. Responnya lihat saudara. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, berdoa saudara. Lihat, ya Tuhan ya, luputkanlah kiranya aku. Dia tidak berpikir negatif sampai spot jantung. Tuhan hancur. Suamiku diambil perempuan, keuanganku terpuruk. Enggak saudara, dia langsung tahu arahnya. Dia berseru, hanya Tuhan yang bisa meluputkan hidupnya dari krisis dan kritis yang sedang dialami saudara. Saudara lihat, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Ayat 5, Tuhan adalah pengasih adil, Tuhan penyayang. Hari ini kita berseru sama Tuhan karena kita tahu kita punya Tuhan yang adil. Tuhan yang pengasih dan penyayang. Itu sebabnya jangan pernah izinkan pikiran negatif itu hinggap di dalam pikiranmu. Yang keenam, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah. Hari ini mungkin keadaanmu sudah berkata krisis, Tuhan lemah, sudah tidak berdaya. Tetapi diselamatkannya aku. Jangan jadi orang kalau sudah bilang, Tuhan, gimana Tuhan, aku sudah tidak berdaya, hancur Tuhan, suamiku tambah parah. Suamiku memang kurang ajar Tuhan. Wes Tuhan, aku bangkrut ya, wes piano bangkrut Tuhan, ya apa ini mati aku. Tidak saudara, hari ini jangan izinkan krisis kepercayaan sama Tuhan itu boleh ada di dalam pikiranmu. Kita harus bangkitkan, kita lemah. Katakan, aku memang lihat kenyataan lemah ekonomiku. Aku lihat rumah tanggaku lagi lemah. Tetapi aku tahu Tuhan pasti menyelamatkan aku. Di balik titik kelemahanku lah, kuasa Tuhan jadi sempurna. Beda enggak saudara? Dengan yang pertama, Tuhan bangkrut. Beda saudara. Tapi kalau saudara bilang gini, Tuhan memang secara nyata aku lihat keuanganku merosot. Memang aku lihat suamiku ya tambah parah loh Tuhan. Aku lihat dunia ini tambah parah. Tetapi aku tahu di saat kelemahanku justru Engkau datang menyelamatkan aku. Dengan kuasa-Mu makin sempurna. Saudara pikir saya tidak ngalami titik kritis dan krisis. Ngalami saudara. Saya mengalami titik kritis dan krisis, tapi justru hari ini Tuhan datang dengan menyempurnakan kehidupan saya. Menyempurnakan kehidupan anak-anak saya. Menyempurnakan pelayanan saya. Menyempurnakan iman saya. Menyempurnakan bagaimana saya melihat kehidupan suami saya. Yang hari ini sangat jauh lebih baik saudara. Perubahan dahsyat yang Tuhan kerjakan. Amin saudara. Amin. Dan yang lihat ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua setelah berseru apa? Tenang. Sama enggak saudara polanya dengan Paulus? Tenang. Kenapa saudara perlu menenangkan jiwa? Katakan, sebab Tuhan itu telah berbuat baik. Kalau hari ini jiwamu enggak tenang, gelisah sampai enggak bisa tidur. Mulai berkata, Tuhan Engkau baik. Aku tenang karena aku tahu Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Tuhanku luar biasa. Saudara lihat ayat berikutnya. Ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersanjung. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Itu ayat yang ke-10 ya. Saudara hari ini 3 hal kalau saudara baca dari pemazmur punya pola. Yang pertama dia berseru karena Tuhan itu baik. Tuhan pasti meluputkan dia dari maut. Tuhan pasti yang baik meluputkan dia dari air mata. Tuhan yang baik pasti meluputkan saudara dan saya dari tersandung untuk jatuh. Tuhan memberikan 1 3
titik krisis dan kritis bukan untuk menyandung hidupmu hancur. Tapi justru kritis dan krisis menyandung sepertinya saudara tersandung dan saudara sadar bahwa inilah waktunya Tuhan bawa saudara naik. Bukan untuk dihancurkan. Kadang-kadang Tuhan jatuhkan dari atas masalah yang membuat kepala saudara sakit, kritis, supaya saudara mengadah ke atas. Supaya saudara mulai melihat ke atas. Dan saudara berkata, aku perlu Tuhan. Aku tidak mampu hidup berjalan sendiri. Aku tidak mampu hidup mengandalkan kekuatanku. Dan saudara berkata, aku butuh Engkau. I need you, Lord. Itu yang perlu saudara teriakkan hari-hari ini. Berseru saudara. Jangan mau hari ini diintimidasi iblis. Berseru, tenang. Semuanya karena Tuhan itu pasti meluputkan saudara. Dan percaya walaupun hari ini sangat tertindas di titik kritis dan krisis. Hasilnya kalau saudara bisa berseru, saudara bisa tenang dan saudara bisa percaya. Apa hasilnya? Hasilnya diluputkan dan selamat. Itu tadi, diluputkan dari maut, air mata dan tersandung untuk hancur. Hari ini yuk, jangan mau dibodoh-bodoh iblis. Saudara lagi ngalami peperangan loh saudara hari-hari ini. Iblis itu punya kekuatan, semangat. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Dan saudara dia sedang berjuang dengan segenap tenaga untuk menyeret banyak orang ke neraka. Banyak orang di ujung kehancuran. Tapi hari ini, saudara hari ini sebagai pahlawan Kristus, iblis paling takut ketika saudara punya iman yang teguh, pendengaran akan firman Tuhan. Makin saudara banyak dengar firman, makin saudara punya kenyang akan firman. Saudara pikir iblis ketika terserang saudara dan saudara pakai firman untuk menyerang iblis. Iblis itu gemetar loh saudara. Di alam roh, iblis paling takut dengan yang namanya senjata firman Tuhan. Iblis tidak pernah takut kalau saudara bilang gini, aku tengking engkau dalam nama Yesus, enyah. Kalau saudara tidak punya wibawa Allah, iblis bilang gini, siapa engkau? Wong kamu sama aku sama-sama pendosa. Itu yang perlu saudara pikirkan. Tapi kalau saudara punya wibawa Allah, dan ketika saudara berkata, iblis enyah. Aku tahu bahwa Tuhanku datang dengan kebaikan dan kasih. Aku tahu bahwa Tuhanku pasti meluputkan aku. Aku percaya walaupun aku sangat tertindas. Aku tetap memilih percaya. Itulah peperangan kemenangan yang akan saudara lakukan. Iblis gemetar ketika saudara dan saya membawa senjata yaitu firman Tuhan. Karena firman itu seperti pedang yang bermata dua. Amin saudara. Firman itu adalah pedang roh. Ketika saudara hari ini hidup di dalam kebenaran firman. Dan iblis tahu. Kalau firman yang diucapkan, Yohanes 8 ayat 32 berkata apa? Kebenaran itu pasti memerdekakan keuanganmu. Kebenaran itu pasti memerdekakan rumah tanggamu. Kebenaran itu pasti memerdekakan hidupmu dari dosa. Itulah kekuatan firman. Amin saudara. Jadi hari ini lihat hasilnya. Yang ketiga, ya ada waktu sebentar, yuk. Yang ketiga kita belajar dari Daud. Setelah itu saudara akan praktek. Ya, 3 bukti tokoh ini ketika saya merenungkan, saya bilang Tuhan saya mau lihat mujizat. Saya mau lihat cara Tuhan meluputkan seorang pemazmur dari maut, air mata akan menjadi mata air. Akan meluputkan dari tersandung jatuh untuk dibawa Tuhan naik. Arahnya menjadi kepala bukan ekor. Saya mau Tuhan. Saya hari ini tidak mau lagi krisis kepercayaan sama Tuhan. Apapun terjadi, masa-masa tersulit boleh aku lewati. Tapi aku punya kekuatan bersama Tuhan untuk aku bangkit dan aku untuk melihat terang Kristus. Amin saudara. Yuk yang ketiga buka. Mazmur 9 ayat 10 ya sampai ke 14. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 9 ayat 10 sampai hari ini kita banyak baca firman supaya kekuatan firman ini akan tertanam kuat di dalam hidup saudara, berakar dan dia akan bertumbuh dan saudara akan menjadi orang-orang kebanggaannya Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus di akhir zaman. Saudara akan jadi Paulus-Paulusnya Tuhan di akhir zaman. Amin. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Nah, ini lagi krisis, saudara ya. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang-orang yang mengenal namamu.
ini kita semua hari ini kalau ngalami krisis, lagi diinjak-injak, ngalami kesesakan, pastikan saudara dan saya jangan lari, jangan heran. Kenapa? Karena saudara dan saya mengenal siapa Tuhan. Lihat, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Keren saudara. Kita kenal siapa Yesus. Kita kenal siapa juru selamat kita. Makanya kita tidak boleh krisis kepercayaan. Tapi firman berkata percaya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayan di Sion. Beritakanlah perbuatannya. Sebab dia yang membalas penumpah darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidak dilupakannya. Saudara, teriak saudara hari-hari ini. Kalau iblis ngomong percuma. Sudahlah, masih teriak-teriak. Tuhan tetap tidak mau dengar. Tuhan tetap sembunyi. Tuhan tetap diam. Itu bohong. Kebenaran berkata teriak mereka tidaklah dilupakannya. Ayat 14 berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Kritis saudara, lihat lagi. Pintu gerbang maut itu ngalami apa saudara? Krisis. Krisis. Tapi ketika dari seorang Daud berkata, metodenya, polanya sama. Dia percaya karena dia mengenal siapa Tuhan. Dia bermazmur. Dia memuji-muji Tuhan. Bahkan dia berteriak karena Tuhan tidak pernah melupakan teriakan saudara dan saya. Amin saudara. Saudara lihat. Semua yang dilakukan hari ini hasilnya apa? Hasilnya kita diangkat dari lubang gerbang maut. Artinya kita diangkat Tuhan di balik kritis dan krisis. Bahkan kalau saudara baca ayat yang ke-15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Diizinkan kritis dan krisis untuk saudara diangkat. Setelah itu saudara akan menceritakan how great is our God. Betapa saudara melihat di balik kritis dan krisis bukan kehancuran, sudah diangkat melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dan saudara menjadi saksinya. Amin. Saya di balik kritis dan krisis hari ini saya bisa bersaksi. How great is our God. Saya bisa menyaksikan bahwa saya diangkat Tuhan di balik kritis dan krisis saya. Dan saya hari ini menyatakan kuasa di balik kritis dan krisis. Betapa how great is our God. Betapa dahsyatnya dan besarnya Allah yang saudara sembah. Amin saudara. Hari ini jangan takut ya. Bahkan Mazmur 9 ayat 19, ayat ini selesai, ayat menutup ya. Ternyata keburu ya saudara 3. Yuk kita baca. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan selamanya hilang harapan orang sengsara. Hari ini makanya Tuhan bilang gini, nak, jangan heran ya. Kalau ada kritis, ada krisis yang lagi terjadi menimpa hidupmu, bahkan kelihatannya luar biasa. Jangan heran. Yuk kita bersuka cita. Kita tetap tenang, kita tetap berdoa, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap percaya. Jangan pernah malu dengan keadaanmu yang seolah-olah ini memang terjadi kesengsaraan. Mungkin kelihatannya saudara dibawa miskin. Tapi Tuhan berkata siang ini, bukan untuk seterusnya. Bukan untuk selamanya. Ini pasti lewat. Semua ini pasti berlalu dengan yang pertama Paulus melihat mujizat.
Yang kedua, pemazmur melihat bagaimana Tuhan meluputkan dia dari air mata, dari maut, dari tersandung jatuh. Daud melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya di balik gerbang maut, kritis dan krisis. Dan Daud melihat di balik kritis dan krisis, dia bisa melihat how great is our God. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut. Jangan jadi anak Tuhan yang sekarang ini mau dibodohi iblis. Peperangan iblis selalu pikiran terlebih dahulu. Setelah pikiran negatif, respon pasti negatif. Itu pasti, saudara. Makanya pikiranmu itu yang menentukan. Makanya kenapa ketika pikiran kita positif, roh Allah bergerak. Ketika pikiran negatif, iblis yang bergerak sehingga semua hidupmu akan negatif. Ketika responmu salah, engkau tidak akan melihat jalannya Tuhan. Orang yang responnya salah, hidupnya pasti ada di dalam penguasaan iblis. Dan orang yang hidup dalam penguasaan iblis, hidupnya berada di dalam gelap. Terang dan gelap sulit untuk bekerja sama. Kalau saudara hari ini mengizinkan Tuhan turut bekerja di dalam kritis dan krisismu, percayalah hari ini jangan pernah punya krisis kepercayaan sama Tuhan. Kita hari ini tidak usah heran, tidak usah shock, tidak usah depresi. Walaupun tiba-tiba suamimu mengatakan sudah tidak cinta, suamimu sudah kasih ya. Beberapa hari ini ada beberapa ibu-ibu yang telepon ke saya. Beberapa hari ini tiba-tiba datang surat dari pengadilan, surat cerai. Tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba surat cerai datang ke rumah. Itu membuat ibu-ibu jantungnya berdetak cepat. Saya bilang, perceraian surat ini belum ending, saya bilang. Ini masih proses. Cerita hidupmu belum berakhir, kenapa engkau sudah berpikir negatif? Kalau saudara didatangi surat cerai, surat pengadilan, itu kan belum berakhir. Kalau saudara hari ini saya bilang hidupmu terpuruk, syok, dan saudara depresi, berarti saudara sudah memikirkan bakal hancur. Kalau pikiranmu hancur, maka iblis akan bergerak hancur. Tapi kalau engkau berpikir, Tuhan, walaupun hari ini kelihatannya suami dan wanita itu membelenggu rumah tanggaku, aku tidak akan pernah takut. Aku akan datang kepada Tuhan, aku akan berdoa, aku akan berseru. Karena aku tahu semua teriakku tidak akan pernah berlalu sia-sia. Aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Ketika saudara lihat bagaimana pola dari 3 tokoh di Alkitab, semua dilakukan sama, saudara. Dan hasilnya spektakuler. Tidak ada dalam perjalanan hidup mereka kalah, mereka gagal. Walaupun di awal kelihatannya kritis dan krisis. Tapi di akhir perjalanan hidup ketiga tokoh ini selalu berakhir dengan happy ending. Mujizat diluputkan, ya, saudara akan diangkat dan saudara akan melihat how great is our God. Dan ketika saudara mencapai titik tujuan Tuhan terjadi, saudara akan diutus Tuhan menjadikan semua bangsa muridku. Ajarkanlah mereka seperti apa yang Tuhan ajarkan buat saudara ketika mengalami kritis dan krisis. Percayalah, tuaian hari ini banyak, pengerjanya sedikit. Siap saudara untuk jadi pengerjanya Tuhan di akhir zaman. 1 jiwa akan membuat seluruh malaikat surga bersorak-sorai. 1 jiwa upahnya itu luar biasa karena membuat Tuhan dan seisi malaikat surga bersorak-sorai. Hari ini saya sedang mengumpulkan upah yang besar. Upah di bumi jalan, saudara. Makanya 1 pintu buka banyak pintu atas hidup saya. Saya lagi menikmati banyak pintunya Tuhan, saudara. Saya menikmati hasil yang saya tabur bertahun-tahun. Hari ini saya nuai. Sorak-sorai. Amin, saudara. Bahkan yang membuat saya bangga hari ini, keturunan saya Tuhan perhitungkan. Itu sebabnya tidak ada kata jeripayamu dalam Tuhan. Walaupun kritis dan krisis engkau lewati, bercucuran air mata sekalipun tidak pernah rugi. Setiap jeripaya saudara. Makanya 2 Tawarik 15 ayat 7 yang berkata gini, jangan lemah semangatmu karena ada upah yang menantinya. Jangan lemah semangatmu, pesan saya hari ini. Waktunya sudah mau habis.
Jangan lemah semangatmu di tengah kritis dan krisis, karena ada upah besar yang lagi menanti saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tetap setia di tengah kritis dan krisis. Tetap punya kepercayaan yang penuh. Buang semua krisis kepercayaanmu kepada Tuhan dengan meragukan Tuhan dan berpikir negatif. Kita mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Kalau dia bisa menolong Paulus, pemazmur, dan Daud, menolong hidup saya, Tuhan yang sama juga akan menolong saudara dan saya melewati masa kritis dan krisis. Melihat kuasa Tuhan yang makin sempurna. Yuk kita bawa dalam doa. Ya, kita percaya hari ini Tuhan memberikan satu kekuatan, ya. Nanti kalau kita ketemu ibadah di PD Victory, saya akan lihat ibu-ibunya sudah semuanya awet muda. Ibu-ibu yang ketemu saya ndak lagi hidupnya nelongso, merenungi nasib, ndak. Tapi mereka akan berkata, Bu Eli, Tuhan itu dahsyat. Itu yang saya lagi nanti-nantikan, ya. Kalau kita ketemu di Victory, saya akan melihat banyak ibu-ibu akan menghampiri saya. Ibu-ibu akan bilang gini, Bu Eli, Tuhan kita dahsyat, Bu Eli, Tuhan kita luar biasa, Bu Eli. Saya melihat perkara besar, saya melihat mujizat Tuhan. Tuhan luputkan loh Bu Eli dari semua ini. Bahkan saya lihat sekarang saya banyak mentobatkan orang-orang, ya, kepala penjara bertobat, orang-orang di sekitar saya bertobat, orang-orang yang jahat sama saya bertobat, Bu Eli. Bu Eli, saya sedang mengirimkan bahan-bahan saya yang sebanyak-banyaknya. Saudara, satu jiwa aja Tuhan itu gini loh saudara. Sukacitanya bisa saya bayangkan. Waktu satu jiwa dimenangkan, Tuhan dan seluruh malaikat surga itu berpesta saudara. Hanya satu jiwa. Bayangkan kalau setiap saudara berlomba-lomba bawa jiwa sama Tuhan. Wow, pasti Tuhan di atas, sukacitanya luar biasa. Yuk berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi vitamin. Kami tahu ini masa-masa yang sukar, di mana krisis dan kritis yang terjadi secara tiba-tiba tidak akan membuat kami syok atau heran. Karena kami sudah mendengar kebenaran-Mu, kami justru akan bersuka cita. Justru kami tidak akan malu, kami akan terus menjalani krisis dan krisis ini dengan rasa percaya kami tenang, kami tetap berseru, kami tetap berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mujizat seperti Paulus. Tuhan akan meluputkan kami seperti pemazmur dari air mata, maut, dan dari kejatuhan, bahkan kehancuran. Bahkan Tuhan akan membawa kami mengangkat seperti seorang Daud. Dia menceritakan how great is our God. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan, berikan jalan keluar. Breakthrough Tuhan, terobosan berkat. Yang mengalami kesehatan saat ini, kesehatannya menurun, Tuhan beri kemuliaan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat virus corona, Tuhan turut campur tangan dan berkati juga bangsa kami. Kuasa-Mu bekerja untuk memberkati bangsa negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara. Hari ini terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Ya, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada kata sedih, tidak ada kata takut. Maju terus menghadapi kritis dan krisis. Karena sebentar lagi ada kuasa Tuhan yang sempurna, mujizat yang terjadi. God bless.